Nah ini bapaknya kan. Ini Turun bapaknya. bang, ini bundaran ini. Gimana lagi? Tapi Kau di tahu luar. Di luar ini bukan di luar ini. Terus apa lagi? Ya di luar, nggak boleh kau naikkan orang sini. Ini lagi di telepon Pak ya. Ya, Coba Pak ya. apa? Ote yang nih anunya mati kita. Ibunya siapa yang melarang-larang kamu? Isub ya? Saya bukan isu. Saya orang kecil. Yang terlihat melarang, Isub. Siapa nih Bu, ini jalan kaki jauhnya. Pelabuhan Punggur, banyak penumpang yang nggak mau naik taksi Pangkalan, rela berjalan sampai depan sana. Jauh perjalanannya. Ini dia. Banyak penumpang rela berjalan demi taksi online. Kemajuan teknologi yang begitu pesat melahirkan berbagai inovasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya di bidang transportasi seperti taksi online, yang memungkinkan masyarakat memperoleh jasa angkutan via seluler. Namun sayangnya, hal itu juga menimbulkan polemik yang hingga kini terus mencuat dan belum terpecahkan. Seperti yang terjadi di Kota Batam, Kepulauan Riau. Taksi online dan taksi pangkalan atau konvensional adalah dua kubu yang kian saling bergesekan. Tak lain dan tak bukan perihal penumpang dan area-area penjemputan di sejumlah sarana publik, seperti bandara dan pelabuhan. Alhasil, adu argumen antara keduanya pun tak terelakkan dan viral di media sosial. Kan cuma abang perlu makan. 145 unit di sini untuk mencukupin anak keluarga. Kami satu trip pun belum tentu dapat sehari. Tidak tahu apa. Tapi abang paksakan harus di sini. Sudah dikasih lorong abang ngambil di sana. Sekarang gini Pak, yang memilih taksi online itu kan bukan Tim Yunus Reportase menemui Abdul Rahman, Ketua Taksi Pangkalan di Pelabuhan Telaga Punggur, Batam. Ia menjelaskan, polemik antara taksi online dan pangkalan semakin memanas sejak COVID-19 mereda dan tidak hanya melibatkan anggotanya. Kericuan itu merupakan konflik antara taksi online dengan taksi lain yang sejatinya adalah warga sekitar. Abdul menyayangkan konflik tersebut, mulai dari beredarnya video-video viral di media sosial yang memojokkan taksi pangkalan, hingga sikap taksi online yang berbau premanisme dengan datang secara berbondong-bondong. Selain itu, ia juga mempertanyakan legalitas pangkalan taksi online yang kerap kali muncul di sekitar pelabuhan dan menggunakan jalan umum. Jadi orang itu walaupun dia kelahi sama orang taksi yang di atas, yang nama plat hitam, yang namanya penduduk yang asli sini yang numpang mencari makan di atas itu. Jadi kalau ada kesenggolan atau penahanan, maka orang seksual ini tetap memperuntukkan kami, inilah taksi pangkalan, inilah taksi pangkalannya, gitu. Jadi saya juga kalau melihat ke TikTok yang disampaikan oleh aplikasi itu kalau saya berpikir orang bukan punya keakhlak yang benar. Kita memojokkan seseorang, jangan menuduh tanpa bukti. Kami taksi pangkalan ini yang nama kearifan lokal yang kami pertahankan selama ini, yang taksi konvensional itu yang kami pertahankan hak kami dari dulu. Kalau mereka itu yang nama aplikasi ini, adakah dalam undang-undang itu dia bisa punya pangkalan di samping pangkalan orang yang dahulu? Biasanya setahu saya ada aturan orang itu kalau datang dia ke pelabuhan atau dia menjemput atau dia apa yang nama tidak sesuai dengan yang disepakati oleh pemerintah, maka orang tidak berani. Tapi sekarang seolah-olah orang ini datang muat parkir tunggu berjam-jam.
Jadi seolah-olah macam risih, sedangkan yang diparkirkan itu adalah jalan umum. Abdul menambahkan, pada 2019 lalu, telah ada kesepakatan antara taksi pelabuhan dengan taksi online perihal titik jemput masing-masing penumpang. Namun ia menilai, kesepakatan itu tak lagi dipegang teguh oleh sopir taksi online, hingga akhirnya muncullah konflik seperti saat ini. Itu kita sepakatan itu untuk Pangkalan Telaga Punggor itu bisa dia mengambil sewa atau bisa dia meeting di sana untuk istirahat atau apa, itu di pintu keluar Telaga Punggor. Nah itu pintu keluar Telaga Punggor itu di PT Habor itu yang di bawah sana. Bukan pintu gerbang masuk, bukan. Nah, itu yang kita sepakati, daftar titik-titik yang bisa dijemput untuk taksi aplikasi itu. Oh, di situ. Tapi sejauh ini gimana Pak? Apakah banyak akhirnya mereka juga yang melanggar? Oh jelas. Jelas mereka itu yang sangat melanggar. Yang melanggar itu mereka itu. Siapa melarang saya di sini? Dengan kata-kata yang untuk memancing kita keributan. Siapa melarang saya di sini? Tak ada itu kesepakatan, tidak ada itu. Ini. Tapi karena kita ini menjaga, kalau ada pemukulan, keributan, tentu ranahnya ke hukum. Kondisi serupa juga terjadi di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam. Konflik antara taksi online dengan taksi pangkalan terjadi lantaran ketidaksepakatan titik jemput para penumpang serta beroperasinya taksi online di kawasan bandara. Kepada tim Yunus Reportase, perkumpulan pengemudi taksi bandara mengaku terpukul dengan berbagai isu yang berkembang di masyarakat, terutama perihal harga yang mahal, padahal telah mengikuti batas bawah pada peraturan Wali Kota Batam. Masih diviralkan mereka, kita bertanya dengan baik, Pak, Bapak anggota dari mana? Apakah dari Meksiko dan kira-kira? Coba Pak, kita selalu koordinasi dengan ketua-ketua kalian. Tolong Pak, jangan begini. Tapi kadang-kadang mereka apa yang kita harapkan mereka beda. Jadi kita komunikasi selama ini baik-baik dengan mereka. Gitu. Jadi memang ya terus terang aja, kita baik-baik ngomong sekali dua kali. Mereka juga nggak mengharapkan ngomong kayak, karena otomatis kita gimana ya? Itulah mungkin pengalaman. Itu pengalaman. Ia melanjutkan, jika aplikasi menjadi permasalahan selama ini, para sopir taksi pangkalan juga siap memenuhi persyaratan dan menggunakan aplikasi itu. Namun dengan syarat penerapan blocking area khusus kawasan bandara dan menggunakan armada dari PPTB sendiri. Nantinya, sopir taksi pangkalan hanya bisa mendapatkan penumpang di area bandara, sedangkan sopir taksi online bisa mengambil penumpang di seluruh wilayah Batam, kecuali bandara. Tiga aplikasi itu, kita senang, datanglah kepada kami. Biar taksi konvensional ini yang diaplikasikan. Ya kan? Tapi mereka belum datang. Mereka nggak datang. Kami berkunjung bahkan. Kami sangat senang apabila itu bisa terlaksana. Karena salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin pangkalan siap menggunakan aplikasi. Jadi sebenarnya aplikasi WhatsApp juga ada, tapi kan yang bersistem seperti itu juga lebih bagus. Itu maksud pemerintah supaya lebih gampang buat masyarakat. Kami dari driver itu sesuai kesepakatan kemarin di Intelcam, dimediasi oleh Intelcam, bahwasannya kita sudah siap. Tapi dengan catatan itu tadi, mobil kami yang dipakai. Satu, yang kedua harus blok area. Nah, tuh, Pak. Jadi kita udah hari ini juga dan besok juga kita udah siap bergabung dengan aplikasi. Sementara itu, Hadil, salah seorang sopir taksi online, menceritakan pengalamannya saat mendapatkan pelarangan di Bandara Hang Nadiem Batam. Setelah saya datang ke bundaran, saya mau menjemput penumpang saya. Ternyata dilarang sama mereka karena alasannya sudah ada perjanjian yang dengan taksi online, dengan taksi pangkalan itu sudah ada perjanjian. Cuman sempat saya tanyakan
Untuk surat perjanjian tertulisnya itu tidak ada, cuman ada perjanjiannya. Itu kami sempat ada tindak kekerasan secara verbal untuk pelarangan itu. Cuman karena kami menghargai mereka, jadi kami tetap ngambil di penumpang, tetap di luar. Cuma sempat juga dihadang juga kendaraan kami kan. Seperti itulah Bang. Waktu itu titik abang jemput itu di mana Bang? Masih di kawasan bandara atau bagaimana kira-kira? Kalau untuk titik jemput itu yang setahu saya di luar bandara itu, karena sudah di luar portal bandara, jalan pintu keluar itu termasuk luar bandara menurut saya. Jadi saya ambil itu di bundarannya itu, di masjidnya, lebih tepatnya masjid. Bundaran dekat masjid Tanjak Bang. Oke, sempat dapat perlakuan kekerasan fisik atau apa gitu Bang? Kalau untuk fisik tidak ada. Tidak ada ya. Artinya hanya pelarangan cekcok adu mulut gitu Ya, Bang ya? mulut saja. Oke. Itu ketika penumpang sudah naik atau akan naik Bang? Penumpang saat naik sempat cekcok, dan sesudah naik sempat cekcok juga. Cekcok lagi, artinya ada 2 kali ya Bang? 2 kali kejadian. 2 kali kejadian. Tak hanya itu, Aliansi Driver Online Batam mengakui adanya perjanjian pada 2019 lalu. Tetapi perjanjian itu merupakan kesepakatan antara taksi pangkalan dengan badan usaha taksi online yang tak ada kaitannya dengan mereka. Mereka menilai titik jemput pada perjanjian tersebut tidak manusiawi karena lokasi penjemputan yang terlalu jauh dari pelabuhan atau bandara. Perjanjian itu yang selalu diangkat pihak sebelah taksi konvensional. Itu perjanjian antara taksi konvensional sama badan usaha. Badan usaha ini beda sama asosiasi. Badan usaha ini vendor. Jadi itu nggak berlaku sama kami. Itu saja yang diapa mereka, yang dibawa mereka. Kita juga udah sering ketemu. Ini nggak ada dasar hukumnya. Kami kembali ke, kalau kami ngotot, ya jelas yang ngatur kami PM 118. Peraturan Menteri ngotot ke situ kami. Jadi kalau di Punggur itu jaraknya hampir berapa nih? 2 kilometer. Oke lah kalau kita sendiri lajang ataupun yang badannya oke lah 2 kilometer masalah. Tapi ketika kita datang bawa anak, bawa orang tua, koper 2, itu udah nggak manusiawi. Ada juga kejadian macam di Padang. Di Padang itu cepat tuh pihak kewajiban menindak, bahkan RT-nya melarang taksi online langsung ditindak, langsung dipanggil. Tapi kalau di Batam ini dipanggil, besok ngulang lagi, dipanggil, ngulang lagi. Ya besar harapan ya segera diselesaikan dengan pemangku kebijakan. Menurutnya, konflik berkepanjangan ini merupakan buah dari tidak adanya ketegasan pemerintah setempat. Sementara telah ada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus. Itu semua terjadi karena tidak ada keberpihakan pemerintah kepada kami selaku taksi online yang menjalankan profesi sebagai driver online. Dari awal keberadaan kami tidak diakui dan tidak diakomodir sama pemerintah yang ada di Kota Batam. Makanya kami sebenarnya nggak mau ribut karena nggak diakomodir dan bisa dibilang kita tidak diakui mungkin di sini sebagai profesi ini. Makanya keributan terjadi. Terus ada tambahan, kita nih sebenarnya untuk kebijakan taksi online itu wewenangnya plek di kepala daerah yaitu gubernur. Sudah pernah juga menyinggung atau mengatur taksi online terkait tarif. Tarif sudah dikeluarkan SK tapi nggak dijalankan juga. Banyaklah dirugikan dengan tidak dijalankan SK itu, berharap SK itu juga ditindak juga ini aplikator kan. Karena sampai saat ini, untuk taksi online jangan sejahtera. Kita kerja mau 18 jam, minyak juga mahal. Sementara itu, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah Kepri, Syaiful mengaku telah membahas permasalahan itu pada forum lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri dan Dinas Perhubungan Kepri. Syaiful mengatakan, isu kepastian tarif murah yang kerap menjadi faktor konflik terjadi nyatanya tak berlaku pada beberapa bandara di Indonesia. Ya, artinya begini,
angkutan umum dengan angkutan pribadi itu berbeda. Dia ada namanya biaya distribusi gitu kan. Ada kontribusinya kepada daerah gitu kan. Nah, ini juga satu sisi harus ditegaskan saya bilang. Nah, kemudian untuk mengenai pelabuhan Hanadim, pelabuhan Telaga Punggur, menurut saya kita harus tingkatkan pelayanan tersebut gitu, ya kan? Bisa saja komisional itu digabungkan ke dalam taksi online, ya kan? Mengenai transportasinya tentu harus ada melakukan peremajaan dan sebagainya, gitu kan? Kemudian mengenai tarif ini perlu dievaluasi. Saya berpikir begini, artinya tidak ada lagi lah iuran siluman namanya, iuran ini, iuran itu segala macamnya kan gitu. Harusnya tidak ada lagi lah. Ya kenapa? Yang namanya bandara, pelabuhan itu walaupun itu dikelola oleh BP Batam, tapi BP Batam itu kan juga aset pemerintah, ya kan? Membangun BP Batam, anggaran yang didapat oleh BP Batam itu juga dari uang rakyat, dari uang pajak, ya kan? Namanya saja berbeda. Artinya jangan menganggap BP Batam itu sebagai instansi yang sangat spesial gitu. Bagaimanapun beradanya juga di Provinsi Kepulauan Riau itu kan, ya. Syaiful menyarankan pihak bandara dan pelabuhan menggunakan aplikasi tersendiri yang menyediakan layanan transportasi bagi masyarakat. Ada baiknya setiap di Bandara Hanadim maupun Telaga Punggur mereka punya aplikasi sendiri, gitu. Sehingga itu juga diumumkan kepada para penumpang jika ingin naik taksi, download ini, order. Jadi nggak perlu lagi teriak. Jadi apapun armada yang masuk di dalam, ya kan? Saya berharap sebaiknya bandara itu punya aplikasi sendiri. Jadi pelayanannya betul-betul secara online, ya kan? Tarifnya dievaluasi, tidak ada lagi namanya uang ini, uang itu, ya kan? Uang pangkal segala macam itu tidak ada. Itu sudah berkurang itu tarifnya. Kalau iuran ini itu dihilangkan, gitu. Ini perlu kita godok secara bersama. Jadi saran saya, pihak bandara, pelabuhan harus punya aplikasi sendiri. Itu yang lebih baik. Karena apa? Saya sudah melihat beberapa bandara yang ada, ya gabung pun Grab, ya bodoh saja, pakai konten teriak-teriak gitu. Itu juga masih tradisional juga gitu. Sementara itu, Kadis Perhubungan Kota Batam, Salim mengaku tidak dapat mengambil kebijakan perihal konflik yang terjadi. Kita sudah koordinasi terus itu, udah kita desak supaya fasilitasi, supaya tuntaskan gitu kan. Cuma kan domainnya sana, provinsi, ya sebaiknya sana dulu gitu ya Bang ya. Oh gitu. Soalnya sejauh ini kan kalau di Batam kan hampir setiap minggu ada aja tuh Pak yang. Iya betul. Makanya saya selalu desak itu cepat tuntaskan. Nah, ternyata kan masih tertunda-tunda juga lagi kan. Oh biar dimediasi Pak ya, segera Pak ya. Ya, udah beberapa kali mediasi, sudah pertemuan, sudah ada yang perlu kita sepakati antara bukan sekti Pangkalan saja ya, dengan taksi konvensional ya, khususnya di intern mereka sendiri, online itu sendiri kan. Nah ini juga dengan operator kan, sudah ada SK Gubernur juga, taksi online itu tidak mentaati juga. Kemudian udah ada beberapa pembicaraan antara taksi online dengan atau ASK dengan Pangkalan maupun dengan taksi-taksi yang konvensional juga belum tuntas juga kan gitu. Memang perlu diterapkan itu gitu. Karena kita yang rugikan Batam kan. Sedangkan Kadis Perhubungan Provinsi Kepri, Junaidi, menyerahkan masalah tersebut pada pengelola masing-masing lokasi, yakni BP Batam dan PT Bandara Internasional Batam. Sekarang tinggal pemilik lokasi, misalnya pelabuhan itu kan milik BP Batam, terus bandara milik BP Batam. Ya kalau dia setet boleh masuk ya nggak masalah. Sedang yang lain kan sudah oke semua. Terkait dengan aplikasi yang contoh lah di Cengkareng, di bandara-bandara internasional lainnya. Itu kan bisa masuk kalau dari pihak penyedia atau pemilik lokasi, gitu. Penyelenggaranya pemilik. Bandara lain bukan punya saya. Kalau punya saya gas. Karena itu miliknya BP Batam kan. Ya, kalau pelabuhan Telaga Punggur
sama PP Batam juga. Lama ya. Saat ini konflik taksi online dengan taksi pangkalan di Kota Batam masih sering terjadi. Berbagai pertemuan antara keduanya juga tiap kali berlangsung, namun kerap saja tanpa solusi. Mampukah pemerintah menyelesaikan masalah ini? Tentu masih menjadi tanda tanya besar. Dilema taksi online dan pangkalan menanti solusi.